Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pinjaman online ya. Teliti dan jeli, pilih aplikasi yang resmi jika ingin ajukan pinjaman. Penguatan edukasi dan literasi keuangan di era bertumbuhnya platform vintage lending semakin diperlukan. Hal ini agar masyarakat pengguna vintage lending dapat lebih teredukasi dan tidak terjerumus dalam jeratan aplikasi pendanaan yang ilegal ya. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin mendukung aktivitas kehidupan masyarakat, keberadaan platform vintage lending kian berperan sebagai salah satu solusi alternatif pendanaan produktif ya bagi para pelaku UMKM. Bertumbuhnya industri vintage lending seperti tercatat dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan OJK yang diinformasikan pada laman resmi OJK tentang pertumbuhan outstanding pembiayaan di Mei 2024 terus melanjutkan peningkatan menjadi 25,44% dengan nominal sebesar 64,56 triliun ya. Tingkat risiko kredit macet secara agregat yaitu TWP 90 dalam kondisi terjaga di posisi 2,91%, yaitu pada April 2004 2,79%. Data terbaru OJK juga mencatat hingga 31 Mei 2004 total jumlah penyelenggara vintage lending yang berjumlah sebanyak 100 perusahaan. Kredit Pintar sebagai salah satu platform vintage lisensi terdaftar dan diawasi oleh OJK berkomitmen melakukan sosialisasi terkait edukasi keuangan khususnya kepada para pelaku UMKM dan generasi muda. Kredit UMKM dalam akses pendanaan yang mudah dan cepat sehingga UMKM berpeluang untuk meningkatkan skala usahanya, ujar brand manager Kredit Pintar ya. Saat kelas pintar bersama di Klaten ya. Dilansir keterangan tertulis yaitu Jumat 12 Juli 2024. Beliau menambahkan pihaknya juga ingin memberikan edukasi kepada UMKM agar lebih memahami tingkat risiko dan manfaat vintage lending sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam penipuan atau pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Mendorong pertumbuhan industri vintage lending. Consumer Service Manager Kredit Pintar yaitu Rizky Raflian Mulia menambahkan pentingnya edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, membuat perseroan terus aktif dalam kegiatan sosialisasi guna mendorong pertumbuhan industri vintage lending yang sehat dan bertanggung jawab. Maka penting ya untuk diingat jangan asal, jangan abai, gunakanlah vintage lending yang resmi dan diawasi OJK, lalu pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, bukan untuk konsumtif dan gaya hidup. Yang paling penting lainnya itu tertib membayar tagihan sehingga terhindar dari masalah pada SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Sistem yang pengelolanya di bawah tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur jelasnya. Nah, mengenai kinerja Kredit Pintar hingga memasuki semester 2 2024 terus mencatatkan ya pertumbuhan positif dengan total akumulasi penyaluran pinjam mencapai 45 triliun, adapun sekitar separuh nasabahnya minjam uang untuk kebutuhan modal usaha kecil atau pendidikan tercatat. Juga total peminjaman ya Kredit Pintar sejak berdiri 2017 hingga saat ini telah berjumlah 8,1 juta nasabah. Sementara itu untuk area Provinsi Jawa Tengah, angka pertumbuhan penyaluran pinjaman Kredit Pintar berkisar 12,6% dari kontribusi secara nasional dengan besarnya jumlah pelaku usaha yang ada di Jateng ya, yaitu 4,2 juta unit sektor usaha pada 2003 mengacu laman resmi Pemprov Jateng Jawa Tengah ya, maka kebutuhan pendanaan UMKM masih sangat tinggi. Melihat potensi UMKM yang sangat besar di Jawa Tengah, maka Kredit Pintar berupaya untuk memberikan dukungannya melalui penyelenggaraan kelas pintar bersama dalam kesempatan ini. Para peserta dapat mengikuti kelas literasi keuangan dan workshop yang berkaitan dengan peningkatan skill usaha mereka secara gratis. Kali ini Kredit Pintar mendapuk Ridwan Pirgantara ya alias di Instagram sebagai pemateri dan tema strategi bisnis lewat sosial media untuk mengembangkan usaha.
Beliau memberikan tips dan trik bagaimana memaksimalkan akun Instagram sehingga mendatangkan cuan. Konten media sosial saat ini memasuki di era video pendek karena sesuai dengan behavior orang zaman sekarang. Lalu konten seperti apa yang bisa meningkatkan jumlah followers? 50% konten edukasi yang kreatif, 30% basic konten yang fun, seperti meme ya, sisanya 20% adalah konten promosi Favardia. Kelas pintar bersama diadakan secara online dan offline selama 2021-2023 telah menjangkau lebih 1.400 peserta yang terdiri dari mahasiswa, blogger, UMKM, hingga masyarakat umum. Kami berharap dengan diselenggarakannya kelas pintar bersama dapat memberikan banyak manfaat dan berdampak pada penguatan literasi keuangan serta peningkatan potensi UMKM serta bertumbuhnya iklim yang sehat ya di industri vintage lending di Indonesia, kata beliau.